Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Intan Nur Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, yang senantiasa kami harapkan barokah dan ilmunya. Dan tidak lupa juga teman-teman kelas Pak IF yang berbahagia. Pada hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam pada periode dinasti Abbasiyah dan kemajuan-kemajuan yang dicapainya. Saya Nur Husain Pambudi selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi hari ini akan membacakan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari: pertama, Nur Husain Pambudi; kedua, Putri Ayu Setiasih; ketiga, Ayuhani Agustina; keempat, Alvina Nur Fatimah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada materi pertama, yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performans penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Shaffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarsid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah yaitu Bani Hashim, para pembesar negara yaitu menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hashim yaitu Quraisy pada umumnya, dan petugas khusus tentara dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar, dan penguasa buruh dan petani. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintah Daulah Abbasiyah khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Selanjutnya ada perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada tempat belajar, yaitu ada kutab, masjid, majlis muhadharah, darul hikmah, dan madrasah.
Yang kedua ada kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemah ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa. Di antaranya kitab atau buku bidang sejarah ilmu kalam, filsafat, ilmu kalam, ilmu pasti, mustik, dan lain-lain. C. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah antara lain yaitu Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Fustat, dan Kirawan. Sedangkan beberapa kota baru yang dibuka sebagai pusat pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah antara lain Baghdad, Isfahan, Naisabur, Basrah, dan lain-lain. Yang keempat ada bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada Istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Kuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini terlahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu At-Tahiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Yang kelima, bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah pembentukan Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang terdiri dari Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Ma'mun. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far Al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. 3 orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah, tetapi hanya 2 orang yang menjadi khalifah, yaitu Abdul Abbas dan Abu Ja'far Al-Mansur. Sedangkan Ibrahim meninggal pada saat berperang melawan Marwan bin Muhammad, itu khalifah Bani Umayyah. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah desa hingga ke tingkat pusat, teratur dan terarah. Selanjutnya, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah.
Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Makmum ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, yaitu The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Abdullah al-Makmun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Makmun Ibnu Harun ar-Rasyid. Pada tahun 170 Hijriah. Al-Makmun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah al-Makmun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah al-Makmun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Makmun. Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Jasa terbesar Khalifah Al-Makmun dalam perkembangan peradaban Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam pada saat itu. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang kebudayaan Islam pada periode dinasti Abbasiyah dan kemajuan-kemajuan yang dicapainya. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Kami dari kelompok 5, apabila dalam penyampaian mungkin ada tutur kata kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.